Sering banget kan kita mikir, pukulan pertama di bulu tangkis itu ya cuma buat mulai aja. Tapi gimana kalau saya bilang pukulan itu justru yang paling penting? Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya servis. Ya, servis yang sering dianggap sepele itu bisa jadi senjata rahasia kamu buat nguasain lapangan dari detik pertama. Oke, coba deh perhatian baik-baik. Kelihatannya simple ya, tapi setiap rally yang bikin deg-degan, setiap poin kemenangan yang krusial, semuanya itu berawal dari sini. Dari satu gerakan ini. Jadi, servis itu bukan cuma buat mulai main. Salah besar kalau mikir gitu. Ini tuh serangan pertama kamu. Kesempatan emas pertama buat ngatur tempo permainan dan yang paling penting, ngontrol lawan. Nah, makanya kita sebut bagian ini awal dari kemenangan. Kenapa? Karena kalau kamu udah nguasain fundamental yang satu ini, itu sama aja kayak kamu lagi bangun pondasi super kokoh buat setiap poin yang bakal kamu raih nanti. Jadi, apa sih sebenarnya servis dan pukulan itu kalau kita ngomongin soal strategi? Oke, emang ini gerakan dasar, semua orang juga tahu. Tapi kuncinya itu ada di variasinya. Nah, variasinya inilah senjata utama kamu. Bayangin deh, dengan gonta-ganti servis dan pukulan, kamu bisa seenaknya ngontrol tempo permainan, bikin lawan pusing nebak-nebak, dan ujung-ujungnya, peluang kamu buat menang langsung naik drastis. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya ragam pukulannya. Anggap aja ini semua alat yang ada di kotak perkakas kamu sebagai pemain. Penting banget buat tahu fungsi masing-masing alat ini biar bisa pakainya dengan benar dan efektif. Yang pertama, servis pendek. Ini tuh kayak tusukan kilat yang super presisi. Di permainan ganda, ini dominan banget. Tujuannya, bikin shuttlecock jatuh serendah dan sedekat mungkin dari net. Hasilnya, lawan jadi kepaksa ngangkat bola, dan boom, kamu dapat kesempatan buat nyerang. Ini semua tentang ngasih tekanan instan. Nah, kebalikannya, ada servis panjang. Kalau yang ini pukulannya kuat, tujuannya buat ngelempar lawan sampai ke garis belakang. Ini sering banget dipakai di permainan tunggal. Gunanya, buat ganggu posisi mereka, ngetes footworknya, sekaligus ngebuka area depan lapangan mereka buat serangan kita selanjutnya. Nah, ini nih yang menarik. Coba kita bandingin strateginya. Servis pendek itu buat ngasih tekanan cepat, tapi hati-hati, kalau nanggung bisa jadi bumerang. Sebaliknya, servis panjang itu buat dorong lawan ke belakang, tapi ya itu ngasih mereka waktu buat mikir. Pemain yang jago itu tahu persis kapan harus pakai yang mana. Bahkan mereka punya senjata rahasia, servis flick. Kelihatannya kayak servis pendek, tahu-tahu bolanya melesat kencang ke belakang. Lawan pasti kaget. Dan inilah tujuan utamanya. Digambarin dengan pas banget di sini, bikin lawan jadi serba salah, serba nggak pasti. Kalau kamu udah punya banyak variasi pukulan, lawan kamu tuh nggak akan pernah bisa nebak apa yang bakal kamu lakuin selanjutnya. Dan keraguan mereka, itulah keuntungan terbesar kamu di lapangan. Oke, selain servis, ada dua pukulan utama yang wajib dikuasai. Pertama, forehand. Ini biasanya jadi sumber tenaga buat smash yang, mematikan. Terus ada backhand yang seringnya dianggap cuma buat bertahan. Padahal, jangan salah, backhand yang dilatih bener-bener, misalnya buat drop shot tipis atau clear ngilang ke pojok, itu bisa langsung ngubah posisi bertahan jadi nyerang. Cuma dalam sekejap. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana semua ini dibangun. Soalnya gini, pukulan yang hebat itu bukan cuma soal otot atau seberapa kenceng kamu ngayun raket. Bukan. Semuanya itu berawal dari teknik, dari fondasi gerakan yang benar-benar sempurna. Ada 3 fondasi utama yang harus banget kamu perhatiin. Pertama, stance atau posisi berdiri. Ini dasarnya keseimbangan dan kekuatan kamu. Kalau ini goyang, semuanya goyang. Kedua, teknik ayunan. Ayunan yang mulus, terkontrol, dan efisien, itulah yang bikin pukulan kamu akurat, bukan asal kencang. Dan yang ketiga, koordinasi mata dan tangan. Ini soal seberapa cepat otak kamu nerjemahin datangnya kok dan ngasih perintah ke tangan buat mukul dengan pas, cepat dan tepat. Jadi, ingat-ingat ya kuncinya buat kamu itu simple. Gabungin ketiga hal tadi. Stabilitas dari stance yang kokoh, akurasi dari ayunan yang pas, dan kecepatan respons yang bagus. Kalau tiga-tiganya ini udah klop, saya jamin permainan kamu bakal langsung naik kelas. Oke, nguasain teknik itu satu hal. Tapi, mengubah teknik itu jadi kehebatan yang konsisten di lapangan, nah itu butuh sesuatu yang lebih. Ini udah bukan cuma soal fisik, tapi soal mindset dan dedikasi. Jadi, ini poin paling pentingnya. Tolong banget, renungkan kata-kata ini. Konsistensi dalam latihan adalah kunci. Kunci buat apa? Buat memperbaiki gerakan dan ningkatin skill. Nggak ada jalan pintas,
Nggak ada trik sulap. Yang ada cuma satu, latihan, latihan, dan latihan yang disiplin. Dan jangan salah, latihan terus-terusan itu bukan cuma buat ngebentuk memori otot. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu ngebangun kepercayaan diri. Pede buat nyoba pukulan susah pas poin-poin kritis, pede buat tetap tenang walaupun lagi di bawah tekanan, dan yang paling penting, pede karena kamu tahu kamu udah siap. Dan sebagai penutup, ingat ya pesan yang simple tapi dalam banget ini. Perjalanan jadi pemain yang lebih jago itu nggak ada garis finishnya. Selalu ada hal baru buat dipelajarin. Selalu ada teknik yang bisa dibikin lebih sempurna lagi. Mindset kayak ginilah, mindset buat terus belajar yang pada akhirnya bakal ngebawa kamu ke puncak. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar hari ini, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Dari semua teknik yang udah kita bahas, pukulan mana nih yang bakal jadi target pertama kamu buat diasah? Coba deh pikirin permainan kamu sekarang. Cari tahu di mana kelemahannya, dan mulai dari situ, oke? Sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.